terlahir dari tanah liat, dibuat oleh tangan dewa, satu-satunya besti raja pahlawan. Dialah Enkidu. Cerita singkat Servan Fat Series. Enkidu lahir dari sebuah gumpalan tanah, dibuat oleh Raja Dewa Anu dan Dewi Pencipta Aruru. Tujuan penciptaannya untuk menegur dan menjadi rantai Raja Gilgamesh. Awalnya, Enkidu tidak memiliki gender, kecerdasan, atau jiwa seperti manusia. Pertama kali ia membuka mata, Enkidu berada dalam hutan belantara, menjelajahi dunia seperti binatang liar, tanpa memikirkan apapun selain kebebasan yang dia rasakan. Untuk memenuhi tugasnya, Enkidu harus belajar menjadi seperti manusia. Dia diarahkan untuk bertemu Huwawa, makhluk yang diciptakan untuk mewakili manusia sejati, tercipta dari ribuan jiwa yang digabungkan secara paksa. Huwawa menjadi guru Enkidu dalam memahami esensi kemanusiaan. Sebelum berpisah, Enkidu sempat berpikir untuk membebaskan jiwa-jiwa dalam Huwawa. Namun, niat tersebut diurungkan Enkidu karena dia tidak mengetahui caranya. Meskipun telah belajar dari Huwawa, kebijaksanaan Enkidu masihlah terbatas. Dewa Ano mengirimkan Shamat, seorang pelacur suci. Hanya dari pandangan pertama, Enkidu langsung dibuat terpesona akan kecantikannya yang melampaui gender. 6 hari dan 7 malam mereka habiskan bersama, dan perlahan Enkidu bertransformasi dari yang awalnya boneka tanah menjadi lebih manusiawi dan memiliki wujud yang sama persis seperti Shamat. Sebagai imbalan atas kebijaksanaan manusia, Enkidu kehilangan sebagian besar kekuatan ilahinya. Tapi tetap kekuatan Enkidu masih lebih kuat dari rata-rata manusia yang ada. Dengan kebijaksanaannya yang baru, Enkidu menjalankan tugasnya untuk menegur Gilgamesh. Namun, Enkidu sempat mempertanyakan keputusan dewa setelah melihat Gilgamesh. Gilgamesh memimpin dan memerintah negaranya dengan adil dan bijaksana. Tapi tidak lama, sifat Gilgamesh perlahan berubah dan akhirnya menjadi tiran sepenuhnya. Pertemuan Enkidu dan Gilgamesh tak dapat terhindar dari pertarungan. Pertempuran mereka terjadi selama beberapa hari di depan kuil Uruk. Pertempuran berakhir ketika keduanya kehabisan tenaga. Keduanya terjatuh tergeletak di tanah. Gilgamesh terjatuh sambil tertawa terbahak-bahak. Enkidu yang juga tergeletak di tanah menirunya. Dari pertempuran itu muncullah persahabatan yang kokoh. Mereka berpetualang bersama menghadapi berbagai bahaya, bahkan membunuh Huwawa yang sebelumnya pernah menjadi guru Enkidu. Ini dilakukan untuk melindungi Uruk dari campur tangan dewa. Enkidu beranggapan bahwa dia adalah alat bagi Gilgamesh. Tetapi Gilgamesh menolak pandangan itu. Enkidu bukanlah alat, melainkan seorang teman. Setelah mendengar ucapan Gilgamesh, akhirnya Enkidu menemukan jati dirinya. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Enkidu dihukum karena membunuh binatang para dewa atas permintaan Ishtar. Ini juga sebagai bentuk balas dendam Ishtar pada Gilgamesh karena menolak lamarannya. Tentu saja sebagai makhluk ciptaan dewa, Enkidu tidak dapat melawan. Seiring berjalan waktu, tubuh Enkidu semakin melemah, perlahan kembali menjadi gumpalan tanah. Gilgamesh yang memegang erat gumpalan tanah Enkidu berteriak marah besar, berseru bahwa dia yang seharusnya dihukum. Di ujung hayatnya, Enkidu bilang dia hanyalah salah satu dari banyaknya harta raja. Tidak ada yang perlu disedihkan. Enkidu yakin Gilgamesh pasti akan menemukan harta yang tak terhitung jumlahnya di masa depan nanti. Tapi Gilgamesh berkata lain. Bagi Gilgamesh, Enkidu adalah satu-satunya teman di dunia. Dan akan tetap seperti itu selamanya. Oke kawan, sampai di sini aja ceritanya. Cukup panjang ya, dan ceritanya cukup menyedihkan melihat perkembangan Enkidu yang awalnya cuma boneka lumpur atau boneka tanah, perlahan menjadi manusia sampai akhirnya menemukan orang yang memberikan arti kata teman pada dirinya. Kalau menurut kalian gimana? Pendapat, tambahan, atau koreksi silahkan aja tulis di kolom komentar.